Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aklin Hoirinisa. Kali ini saya akan membedah sebuah karya sastra menggunakan teori struktural atau sering juga disebut dengan teori objektif. Karya sastra yang akan saya bedah atau yang akan saya analisis yaitu sebuah novel yang berjudul Rentang Kisah, karya Gita Savitri Devi. Sebelum kita mulai menganalisis novel Rentang Kisah tadi, kita harus mengerti dulu apa itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang fokus kepada sastra itu sendiri, sehingga tidak ada hubungannya dengan pengarang ataupun keadaan masyarakat pada saat penciptaan karya tersebut. Nah, pendekatan objektif ini mengkaji struktur sebuah karya menggunakan analisis struktural yang menurut Nurgiantoro, analisis struktural ini memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya yang menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Karena karya sastra yang saya ambil adalah sebuah novel, maka yang akan kita bahas pada video kali ini adalah unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, selanjutnya alur atau plot, kemudian latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Namun tidak semuanya akan saya bahas. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas hanyalah tema, sudut pandang, tokoh dan penokohan, dan juga alur. Karena jika saya bahas semuanya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, langsung saja kita mulai menganalisis unsur intrinsik yang ada pada novel Rentang Kisah. Yang pertama yaitu tema. Menurut Stanton melalui Nurgiantoro mengungkapkan bahwa tema itu merupakan makna sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana, atau sederhananya saya menyebutnya sebagai inti cerita. Nah, jika di dalam novel Rentang Kisah itu tema utamanya yaitu perjalanan hidup, karena di dalam novel Rentang Kisah ini menceritakan perjalanan hidup pengarang dari SMA sampai kuliah. Tema perjalanan hidup ini dibuktikan pada kutipan novel berikut ini. Kutipan yang pertama menjelaskan bahwa si tokoh utama masih kelas 2 SMA. Kemudian pada kutipan kedua, maksudnya kata sampai di sini nih si tokoh sudah kuliah. Selain itu ada juga tema tambahan yaitu tema kekeluargaan, sebagaimana diceritakan pada bab pertama yang berjudul Ibu Selalu Salah. Dibuktikan pada kutipan novel berikut ini. Tema tambahan yang lain yaitu tema keagamaan atau religius. Tema ini dibuktikan dengan adanya kutipan berikut ini. Tema tambahan yang lain yaitu tema romantis yang menceritakan kisah cinta antara Gita dan Paulus yang berbeda keyakinan. Tema ini dibuktikan pada kutipan novel berikut ini. Dan yang terakhir, tema tambahannya yaitu tema perjuangan, yang menunjukkan perjuangan Gita bisa bertahan dengan pilihannya untuk kuliah di Jerman, meskipun kuliah di Jerman itu tidak semudah yang Gita bayangkan. Tema ini dibuktikan pada kutipan novel di bawah ini. Unsur intrinsik yang kedua yaitu sudut pandang. Menurut
Abrams melalui Nurgiantoro, sudut pandang atau point of view merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dalam novel rentang kisah ini, penulis menempatkan dirinya sebagai sudut pandang persona utama karena dalam cerita ini penulis menggunakan kata aku untuk menceritakan tentang perjalanan hidupnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Menurut Abrams, melalui Nurgiantoro, tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Intinya saya menyimpulkan tokoh itu adalah orang yang menjadi pemeran di dalam cerita. Nah, tokoh utama di dalam novel rentang kisah ini bernama Gita. Kemudian terdapat pula tokoh pendukung yaitu ibu, om, dan tantenya Gita, kemudian Cumi, teman sekelasnya Gita, serta Paulus yang menjadi pendamping hidupnya Gita. Selanjutnya penokohan. Menurut Nurgiantoro, pengertian penokohan ini lebih luas daripada pengertian tokoh. Sebab penokohan ini mencakup masalah siapa tokoh cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan pada tokoh Gita. Gita ini digambarkan sebagai seseorang yang temperamen, gampang marah, namun ia juga gigih, bijak, dan bisa mengendalikan akal dan logika. Selain itu, Gita juga memiliki sifat introvert serta mau belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, karakter Gita ini kebanyakan digambarkan melalui cara analitik. Cara analitik itu maksudnya dideskripsikan langsung oleh pengarang. Nah, karakter Gita ini dibuktikan pada kutipan novel berikut ini. Kutipan pertama membuktikan sifat Gita yang temperamen. Kutipan kedua membuktikan sifat Gita yang gigih. Kutipan ketiga membuktikan sifat Gita yang bijak. Kutipan keempat membuktikan sifat Gita yang bisa mengendalikan antara akal dan logika. Kemudian kutipan yang kelima membuktikan sifat Gita yang introvert. Kutipan keenam membuktikan sifat Gita yang mau belajar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya penokohan pada tokoh keluarga Gita, terkhusus ibu. Keluarga Gita ini adalah penganut Islam yang kuat, kemudian sangat menyayangi Gita, tegas dan juga disiplin. Sebagaimana digambarkan pada kutipan novel berikut ini. Kutipan pertama membuktikan keluarga Gita yang merupakan penganut Islam yang kuat. Kutipan kedua menggambarkan bahwa ibu Gita itu sangat menyayangi Gita. Kutipan ketiga menggambarkan sifat tegas ibu Gita. Selanjutnya penokohan pada keluarga Gita yang lain yaitu om dan tantenya Gita. Om dan tantenya Gita digambarkan sebagai sosok yang pintar dan cekatan. Karakter om dan tantenya Gita ini digambarkan melalui cara dramatik. Cara dramatik adalah cara menggambarkan karakter tokoh, namun tidak dijelaskan langsung oleh pengarangnya, melainkan diketahui melalui dialog antar tokohnya. Hal ini dibuktikan pada kutipan novel berikut ini. Kutipan pertama menunjukkan sifat tantenya Gita yang pintar. Kemudian kutipan kedua menunjukkan sifat tante Gita yang cekatan. Kutipan ketiga menunjukkan karakter om Gita yang cekatan. Selanjutnya penokohan pada tokoh Paulus. Paulus digambarkan sebagai sosok yang baik, sabar, lembut, dan taat beragama. Sosok Paulus ini digambarkan menggunakan cara analitik, sebagaimana dibuktikan pada kutipan novel berikut ini. Yang terakhir, penokohan pada tokoh Cumi. Cumi memiliki sifat yang peduli. Karakter sifat Cumi ini digambarkan menggunakan cara dramatik. Dibuktikan dalam kutipan novel berikut ini. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Menurut
Sugiantoro, alur atau biasa disebut dengan plot, merupakan unsur fiksi yang penting. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang paling penting di antara unsur fiksi yang lain. Nah, alur yang digunakan dalam cerita rentang kisah ini adalah alur maju mundur atau campuran, karena penulis menceritakan kisahnya dari kecil hingga kuliah, kemudian dilanjutkan dengan kisah penulis yang dialaminya saat ini. Semua unsur intrinsik yang sudah saya jelaskan tadi itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hubungan antara tema dengan tokoh dan penokohan. Jadi hubungan antara tema dengan tokoh dan penokohan ini adalah tokoh-tokoh dalam cerita itu yang menjadi pelaku penyampai tema. Misalnya jika dalam novel rentang kisah tadi, pada tema perjalanan hidup yang diceritakan adalah perjalanan hidup tokoh Gita. Jadi di sini tokoh Gita lah yang menjadi pelaku penyampai tema. Selanjutnya yang kedua, hubungan tokoh dan penokohan dengan alur. Alur merupakan apa yang menimpa tokoh, sehingga semua kejadian di dalam alur akan terjadi jika ada tokoh. Jika di dalam novel rentang kisah secara keseluruhan menampilkan kisah hidup Gita yang diceritakan dengan cara menceritakan kisahnya yang dulu sejak kecil hingga kuliah, atau biasa disebut dengan cara flashback. Yang ketiga, hubungan tokoh dan penokohan dengan sudut pandang. Nah, penggunaan sudut pandang dalam karya fiksi itu adalah untuk memerankan dan menyampaikan berbagai hal yang dimaksudkan pengarang. Di dalam novel rentang kisah, pengarang menggunakan sudut pandang persona pertama yang ditandai dengan penggunaan kata ganti aku. Itulah tadi hasil analisis saya menggunakan pendekatan objektif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.